Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak menjadikan semua manusia beragama Islam karena Dia memberikan kebebasan memilih kepada manusia. Manusia diberi akal dan kemampuan untuk memilih jalan hidupnya, termasuk dalam hal agama. Allah ingin manusia beriman dengan sukarela, bukan karena paksaan. Selain itu, keragaman agama juga bertujuan untuk menantang manusia untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Manusia memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk berpikir, sehingga mereka dapat memilih untuk mengikuti ajaran agama yang mereka anggap benar. Dengan ujian Allah ingin menguji keimanan manusia dengan memberikan mereka pilihan dan tantangan untuk memilih jalan yang lurus. Keberagaman agama di dunia bertujuan untuk menantang manusia untuk saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dengan adanya berbagai agama, manusia dapat belajar dari perbedaan dan memperluas wawasan tentang berbagai cara hidup dan keyakinan. Perbedaan agama dapat menjadi kesempatan bagi manusia untuk bertumbuh dan belajar tentang toleransi, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik. Jika Allah berkehendak menjadikan seluruh manusia beriman kepadanya, niscaya tidak ada seorang pun yang musyrik. Di dalam jiwa manusia terdapat potensi untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau fasik. Manusia telah diberi hak memilih atau ikhtiar. Potensi yang ada pada manusia dapat berkembang sesuai dengan ilmu dan amal manusia itu sendiri, yang pada saat mau memilih perbuatan mana yang harus dilakukan, bertarunglah dua macam dorongan. Dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan dorongan untuk melakukan perbuatan jelek. Apabila manusia memilih perbuatan dengan mengikuti dorongan yang baik, niscaya mereka akan melihat cahaya kebenaran. Akan tetapi bila mereka mengikuti dorongan-dorongan yang jelek, niscaya mereka tenggelam dalam kegelapan. Allah menegaskan bahwa Nabi tidak diberi kekuasaan untuk menjadi pemelihara mereka. Nabi hanyalah mengajak kepada kebaikan, maka apabila mereka tidak mau menerima ajakan itu, karena mengikuti dorongan yang buruk, tentulah ajakan itu tidak akan mereka terima, dan mereka tetap bergelimang dalam kebatilan. Di akhir ayat ini Allah menguatkan penjelasannya bahwa Nabi tidak diutus untuk mengurusi mereka, yakni dia tidak diberi kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hal itu adalah urusan mereka sendiri, karena mereka telah diberi hak pilih untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mengapa Allah tak pernah paksa manusia untuk beriman? Al-Quran menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin umat manusia beriman kepadanya secara sukarela. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan mukjizat yang bisa membuat manusia terpaksa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini diterangkan dalam tafsir surah Asy-Syu'ara ayat 4. Jika berkehendak, niscaya kami turunkan bukti atau mukjizat kepada mereka dari langit sehingga tengkuk mereka selalu tunduk kepadanya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 4. Ayat ini mengandung arti, jika Allah menghendaki agar mereka beriman, niscaya kami turunkan kepada mereka suatu kejadian yang luar biasa, yaitu berupa mukjizat dari langit yang turun kepada mereka yang akan memaksa mereka dan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati. Akan tetapi, kami tidak menghendaki cara pemaksaan seperti itu. Allah ingin mereka beriman dengan sukarela, tanpa ada satu paksaan apapun kepada mereka. Iman dengan sukarela akan membuahkan hasil yang baik dan berkelanjutan. Sebaliknya, keimanan dengan secara terpaksa akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Memaksa orang agar beriman bertentangan dengan ayat Al-Quran dan Sunnah Allah. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh para rasul sesuai dengan firman Allah, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Quran Surat Yunus ayat 99. Oleh karena itu, Allah dengan hikmat dan ketetapannya mengutus para rasul yang akan menyeru umat kepada kebenaran dan tauhid yang murni, serta menuntun mereka kepada jalan yang lurus, dan syariat yang membawa mereka menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran akan tetap berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat sesuai dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan tempat. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad hanya berlaku untuk masa dan tempat di mana nabi itu menyebarkan risalahnya. Sesudah itu, mukjizat-mukjizat itu hanya menjadi berita yang ditulis di dalam sejarah dan tidak dapat disaksikan lagi oleh generasi yang datang kemudian. Semakin bertambahnya pengetahuan manusia, dan semakin maju teknologi mereka,
akan semakin bertambah jelas kebenaran Al-Quran. Isyarat-isyarat ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Quran secara ringkas, yang mungkin belum dapat dipahami pada masa-masa sebelumnya, semakin terungkap, sehingga umat Islam bertambah yakin akan kebenaran Al-Quran. Berkaitan dengan itu, bertambah banyak pula orang-orang yang sadar dengan sendirinya bahwa Al-Quran itu memang kitab yang diturunkan Allah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Sehingga mereka beriman dan menganut agama Islam. Semoga keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran semakin meningkat dan juga semakin meningkat keimanan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.